Selamat datang di sebuah kisah sejarah yang ironis, di mana nilai kehidupan seorang prajurit diukur bukan oleh keberaniannya, melainkan oleh berat logam yang menjadi imbalan. Kita akan membahas salah satu fenomena militer paling gelap dalam sejarah kuno, pasukan yang dijual demi perunggu. Hari ini, kita mungkin berpikir minyak, gas alam, atau bahkan chip komputer adalah komoditas paling berharga, roda penggerak peradaban kita. Tapi bayangkan, sekitar 4.000 tahun yang lalu, di zaman perunggu, status itu dipegang oleh logam bernama perunggu. Perunggu bukanlah logam murni yang bisa ditemukan begitu saja. Ia adalah paduan antara tembaga dan timah. Sementara tembaga relatif mudah ditemukan, timah justru sangat langka dan sumbernya terkonsentrasi di beberapa wilayah terpencil di dunia. Bagi kerajaan-kerajaan besar saat itu, seperti Mesir Baru, Kekaisaran Het di Anatolia, atau bangsa Akkadia di Hipomia, kepemilikan timah berarti supremasi militer. Pedang, ujung tombak, baju zirah, perisai, semuanya dibuat dari perunggu. Tanpa timah, tidak ada perunggu. Tanpa perunggu, tidak ada tentara yang kuat. Kekurangan timah yang kronis inilah yang tanpa disadari menciptakan sebuah pasar yang mengerikan. Pasar tenaga kerja militer yang ditukar dengan logam. Kota-kota kecil atau wilayah-wilayah pinggiran yang tidak memiliki sumber daya alam untuk membayar upeti atau mempertahankan diri dari tetangga yang lebih kuat, ternyata memiliki satu aset yang melimpah, para pemuda yang kuat dan siap bertempur. Para raja kecil ini kemudian membuat sebuah perjanjian diplomatik yang suram, sebuah pertukaran yang dingin dan kalkulatif. Mereka akan mengumpulkan kontingen prajurit terbaik mereka, para pemuda paling tangguh dari desa mereka, lalu mengirimkannya untuk bertugas di bawah panji kekaisaran besar sebagai imbalannya. Bukan koin, Mas, bukan perak, tetapi batangan perunggu berbentuk kulit sapi yang ikonik yang disebut oxine atau bahkan pasokan timah mentah yang sangat berharga. Timah inilah yang kemudian akan digunakan untuk membuat persenjataan bagi kota asal mereka untuk mempertahankan diri dari ancaman lain. Jadi, secara harfiah, para prajurit ini menjadi barang tukar. Nyawa mereka ditukar dengan logam yang akan digunakan untuk melindungi rumah yang mereka tinggalkan. Contoh paling terkenal dan mungkin yang paling sukses dari praktik ini adalah kelompok prajurit maritim misterius yang disebut Shardana atau Sherdan. Mereka pertama kali muncul dalam catatan Mesir sebagai bagian dari bangsa laut. Sekelompok perampok yang mengganggu jalur perdagangan dan pesisir Mediterania. Awalnya, mereka adalah musuh bebuyutan Mesir. Namun, setelah ditangkap atau dikalahkan dalam pertempuran oleh Firaun Ramses II yang agung, Ramses menyadari sesuatu. Ia melihat kehebatan tempur mereka yang luar biasa. Mereka adalah petarung yang ganas dan disiplin. Alih-alih mengeksekusi mereka semua, Ramses membuat sebuah penawaran yang tidak bisa mereka tolak. Sebagian besar Shardana diintegrasikan ke dalam militer Mesir dan bahkan menjadi pengawal pribadi Firaun. Mereka bisa dikenali dari helm bertanduk khas dan pedang panjang mereka yang unik. Mereka dibayar mahal, bukan hanya dengan pasokan perunggu, tetapi juga dengan status sosial yang tinggi, sebidang tanah, dan akses eksklusif ke persenjataan terbaik buatan Mesir. Kisah Shardana adalah bukti bahwa prajurit bayaran yang dulunya musuh bisa menjadi elit penjaga yang paling setia, asalkan nilai tukar yang ditawarkan cukup tinggi. Mereka adalah pengecualian, kisah sukses di tengah lautan tragedi. Namun, bagi mayoritas prajurit yang dijual, ceritanya jauh lebih tragis dan tanpa kemuliaan. Mereka adalah pion tak bernama dalam permainan kekuasaan diplomatik yang lebih besar. Bayangkan seorang pemuda dari sebuah desa di pegunungan Kaukasus atau pesisir Laven, direkrut oleh rajanya sendiri, lalu dikirim ribuan kilometer jauhnya ke lembah Sungai Nil atau dataran Mesopotamia. Mereka tiba di iklim yang sama sekali tidak dikenal, dikelilingi oleh orang-orang yang berbicara bahasa yang tidak mereka mengerti, dan dipaksa bertempur demi kepentingan seorang Firaun atau Raja Agung yang namanya pun baru mereka dengar. Mereka bertarung dalam pertempuran yang tidak ada hubungannya dengan keluarga atau tanah air mereka. Jika mereka berhasil selamat dari panasnya pertempuran dari penyakit dan dari kelelahan, perunggu hasil jerih payah dan pertaruhan nyawa mereka akan dikirim kembali ke kampung halaman. Bukan untuk keluarga mereka, tetapi untuk memperkaya pundi-pundi raja yang telah menjual mereka sejak awal. Raja itu akan menggunakan perunggu tersebut untuk membangun istana yang lebih megah.
atau membuat senjata untuk merekrut lebih banyak lagi prajurit yang akan dijual. Ini adalah siklus eksploitasi yang brutal. Ironi sejarah ini mencapai puncaknya sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Pada periode ini, seluruh dunia kuno di Mediterania dan Timur Dekat mengalami keruntuhan besar-besaran. Sebuah peristiwa katastrofik yang dikenal oleh para sejarawan sebagai Bronze Age Collapse atau keruntuhan zaman perunggu. Peradaban-peradaban besar seperti Kekaisaran Het, peradaban Mycenae di Yunani, dan banyak kota-kota besar di Levant hancur lebur dan lenyap dari sejarah. Salah satu teori utama penyebab keruntuhan ini adalah terputusnya jalur perdagangan timah yang sangat vital dan sensitif. Mungkin akibat serangkaian gempa bumi besar, kekeringan yang berkepanjangan yang menyebabkan kelaparan, atau konflik regional yang memblokade rute-rute karavan. Apapun penyebabnya, aini sama pasokan timah berhenti mengalir. Tanpa timah, perunggu tidak bisa diproduksi. Tanpa perunggu, kekaisaran tidak bisa lagi membayar ribuan tentara bayaran yang menjadi tulang punggung militer mereka. Dan sejarah mengajarkan satu pelajaran penting, ketika tentara bayaran tidak dibayar, mereka tidak hanya pulang, mereka menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Mereka berubah menjadi gelombang penjara yang lapar dan marah. Para prajurit yang dulunya melindungi kota-kota besar, kini berbalik dan menyerang majikan mereka sendiri. Mereka menjarah kekayaan yang tidak pernah mereka nikmati, membakar istana yang pernah mereka jaga, dan menghancurkan peradaban yang dibangun di atas pengorbanan mereka. Keruntuhan zaman perunggu, dalam beberapa hal, adalah balas dendam dari para prajurit yang dijual. Peristiwa ini mengakhiri era perunggu dan membuka jalan menuju zaman berikutnya. Zaman besi. Fenomena pasukan yang dijual demi perunggu adalah sebuah pengingat yang menyakitkan dan relevan hingga hari ini. Ini menunjukkan bahwa dalam sejarah, kekuatan otot manusia, nyawa manusia, seringkali diperlakukan sebagai komoditas, sebagai mata uang yang paling mudah dibuang dan diganti. Para prajurit ini tidak berperang demi ideologi, kebebasan, atau tanah air. Mereka hanyalah aset dagang yang nilainya setara dengan beberapa kilogram logam. Kisah mereka adalah cerminan gelap dari hubungan antara sumber daya, kekuasaan, dan harga sebuah nyawa manusia. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa di kisah sejarah lainnya.